Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfia Nadia Hasana, NIM 0702191098, semester 4, jurusan Sistem Informasi 3, mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Dosen pengampu Bapak Muhammad Dedi Irawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas proyek yang telah saya buat. Langkah pertama itu membuat database pada MySQL. Sebelum kita membuat database pada MySQL, pastikan dulu service Apache dan MySQL sampai P control panel sudah dijalankan seperti berikut. Pastikan status Apache dan MySQL adalah berwarna hijau dan ditandai checklist pada bagian service agar Apache dan MySQL-nya langsung jalan saat komputer hidup. Nah, sekarang buka Chrome dan ketikkan linknya di Chrome, http localhost php-admin untuk membuka MySQL. Sini agak sedikit loading ya. Nah, sudah muncul. Kemudian buat database baru dengan nama toko. Tekan tombol buat untuk membuat database toko tersebut. Nah, karena di toko sudah saya buat, sekarang database toko sudah muncul pada bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru dengan nama masukkan barang dengan jumlah kolom 5. Jika sudah selesai, tekan tombol kirim dan kita akan lanjut pada pembuatan struktur tabel. Masukkan tabel, masukkan barang tersebut ya. Karena saya sudah membuatnya, jadi tidak usah dibuat lagi. Sedikit memproses ya, loading. Kemudian kita menuju ke struktur yang sudah kita buat. Di sini ada gambar kunci ya, itu namanya index. Primary itu maksudnya adalah kita menjadikan kunci untuk pada tabel masukkan barang. Ini saya buat di kode barang. Lalu klik tombol simpan. Nah, sekarang tabel masukkan sudah jadi seperti ini. Selanjutnya buat tabel kasir penjualan. Sama kayak yang sebelumnya, tabel masukkan barang. Sekarang struktur tabel kasir penjualannya sebagai berikut. Kalau sudah selesai, maka pada bagian sebelah kiri akan terlihat bacaannya masukkan barang dan kasir penjualan. Kemudian yang kedua,
membuat project baru dengan menggunakan NetBeans. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada tampilan utama NetBeans sebagai berikut ya. Nah, langsung saja kita membuat sebuah project baru dengan cara klik menu File, kemudian pilih New Project. Nah, jenis project yang akan kita buat adalah Java Application. Kemudian klik Next. Isi project name dengan nama sistem informasi toko. Buat create main kelas kita ubah sebagai berikut. Jadi sistem informasi toko titik main. Kemudian klik finish jika sudah selesai. Sistem informasi toko yang baru saja kita buat akan muncul pada jendela sebelah kiri. Dalam membuat sistem informasi toko ini, kita membutuhkan satu menu utama, dua forum masukan atau kasir, dan dua forum laporan barang atau penjualan. Oleh karena itu, tambahkan semua forum yang kita buat ke dalam project sistem informasi toko. Kemudian klik kanan pada folder sistem informasi, pilih New JFrame Form. Pada isian class name, isi dengan masukkan barang. Kemudian klik tombol finish. Forum masukkan barang yang baru kita buat tadi akan muncul pada folder sistem informasi. Nah, jika sudah selesai, hasilnya akan muncul sebelah kiri atas pada bagian sistem informasi. Nah, sekarang buatlah forum kasir penjualan, forum laporan barang, forum laporan penjualan, koneksi, dan menu dengan cara yang sama. Kalau udah jadi, hasilnya seperti ini deh. Kemudian yang ketiga, membuat menu utama. Double klik pada menu Java sehingga muncul tab forum menu. Sekarang perhatikan Windows Platte yang berada di sebelah kanan ya. Untuk membuat menu pada forum menu utama, cari grup Platte dengan nama swing menu. Klik menu bar dan seret pada bagian forum. Setelah menu bar diseret ke dalam forum, lepas klik mouse-nya, menu tersebut akan menempel dengan sendirinya pada bagian paling atas forum. Double klik pada menu yang bertulisan file, kemudian ganti tulisannya dengan masukkan. Karena udah saya buat, ya udah tertera di situ masukkan. Lalu hal yang sama pada menu yang bertulisan edit, ganti tulisannya dengan laporan. Setelah itu, tambahkan satu menu lagi dengan nama axis. Caranya, klik kanan pada menu, pilih add menu, selanjutnya membuat item menu. Pada menu yang telah dibuat, pada menu masukkan, itemnya adalah data barang dan kasir penjualan. Di sini sudah saya buat ya, jadi ya tidak usah dibuat lagi. Ikuti saja langkah-langkah yang sudah saya buat. Pada menu laporan, itemnya ada
data barang dan data penjualan. Sedangkan untuk menu exit, itemnya adalah exit. Karena di sini sudah saya buat, ya jadi tidak usah dibuat lagi, hanya menunjukkan saja. Pada menu masukan akan muncul seperti ini. Nah, ini pada menu laporan muncul seperti ini, dan menu keluar atau exit ya seperti ini. Kemudian yang keempat, memanggil form dari menu. Klik pada item menu data barang, pastikan item menu data barang tersebut terseleksi dengan ditandai adanya kotak kuning pada item menu data barang tersebut. Selanjutnya, klik kanan pada item menu data barang ya tersebut, pilih event action, kemudian action performance. Kemudian selanjutnya kita akan dibawa pada area untuk mengisi kode program dan lakukan pada menu item lainnya secara bersama. Di sini ada masukkan barang ya, laporan barang, laporan penjualan, kasir penjualan. Programnya. Kemudian menambahkan drive MySQL JDBC. Untuk membuat program harus terhubung pada database MySQL. Kita perlu menambahkan drive MySQL ke dalam project kita tersebut. Caranya, klik kanan pada folder libraries, pada add libraries, kemudian pilih MySQL JDBC drive dan kemudian pilih add library. Nah, sekarang drive MySQL JDBC-nya sudah bertambah pada library project kita. Drive MySQL JDBC inilah yang nantinya berguna untuk menghubungkan aplikasi yang kita buat dengan database MySQL. Kemudian membuat masukan barang. Komponen yang akan kita gunakan untuk membuat desain tampilan pada form masukan barang adalah JLabel, JText, Feed, dan JButton. Buat tampilan desain masukan barang seperti berikut. Selanjutnya, rubah nama variabel pada masing-masing JText Feed dengan cara klik kanan JText Feed, pilih change variabel nama. Untuk JText Feed 1 buat namanya vNama, untuk JText Feed 2 buat namanya vCode, dan untuk JText Feed 3 buat vCategory. Untuk JText Feed 4 buat namanya vSub, dan untuk JText Feed 5 buat namanya vHarga. Selanjutnya syarat JButton pada area masukkan barang dan edit teksnya. Variabel namanya dirubah sesuai namanya. Simpan, edit, hapus, batal, keluar gitu. Kemudian memberikan kode program pada masukan barang. Pindahlah pada view search untuk menuliskan kode program. Nah, programnya ini sebagai berikut. Setelah kode program sudah dibuat, selanjutnya kita jalankan ya. Nah, sudah keluar nih. Coba kita masukkan data barang ya. Klik data barangnya, muncul seperti ini. Masukkan data barang. Di sini kita buat nama barangnya Acer DVD eksternal. Terus kode barangnya Andre ya, kita buat. Terus kategorinya DVD drive. Kemudian untuk subkategorinya Acer. Kemudian harganya
berhasil, maka akan keluar pesan sebagai berikut ya. Data berhasil disimpan. Kemudian tekan tombol OK. Sekarang buka database MySQL pada Chrome, lihat tabel masukan barang ya. Nah, ternyata database memang sudah masuk ya pada database. Ternyata datanya memang sudah masuk pada database. Ini beberapa data, nama-nama datanya yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian masukkan kasir penjualan. Komponen yang akan kita gunakan untuk membuat desain tampilan pada forum kasir penjualan adalah sama seperti masukkan barang. Nama-namanya adalah Jelabel, Jcombo Box, Jtextpad, dan Jbutton. Buat tampilan desainnya sebagai berikut ini. Selanjutnya lakukan sama seperti langkah sebelumnya, seperti langkah masukkan barang. Nah, memberikan kode program pada kasir penjualan, pindahlah pada view search untuk menuliskan kode program sebagai berikut. Berikutlah tampilan kode programnya ya. Setelah kode program sudah dibuat, selanjutnya jalankan program dengan menekan tombol F6 atau run dan lakukan pengisian pada masukan kasir penjualan. Kita coba isi ya pada kasir toko Aser Pak ya. Ada pilihannya beserta harganya ya. Jika kita ingin membelinya bisa dipilih. Di sini saya memilih Acer DVD RW eksternal dengan harga 100.000. Jumlah beli yang saya beli itu 5. Saya hitung. Dan uang yang saya keluarkan itu saya bayar 500.000 ya, dan kembaliannya Rp6. Kemudian klik tombol simpan untuk melakukan penyimpanan pada database. Jika penyimpanan berhasil, maka akan keluar pesannya tadi berhasil. Kemudian sekarang buka database MySQL pada Chrome, lihat tabel masukan barang. Ternyata datanya memang sudah masuk pada database ya. Berikut data-data yang sudah saya masukkan. Kemudian membuat koneksi. Nah, kemudian sebelum kita membuat laporan barang, laporan penjualan, sebelumnya kita harus memberikan kode program pada koneksi ya, forum koneksi. Untuk menuliskan kode programnya ya ini seperti berikut ya, sudah saya buat. Kemudian membuat laporan barang. Komponen yang akan digunakan untuk membuat desain tampilan pada forum laporan barang adalah Jelabel, Jtable, dan Jbutton. Berikut tampilannya. Nah, kemudian pada laporan barang, pindahlah pada view search untuk menuliskan kode program. Jangan lupa pada tabel kita buat Jtable ya. Berikut tampilan programnya. Setelah kode program sudah dibuat, selanjutnya jalankan program dengan menekan tombol F6 atau run ya. Dan pengisian tabel pada laporan barang akan berisi sesuai pada forum masukan barang yang kita isi tadi di database ya. Kita lihat laporan barang. Nah, seperti ini. Jadi jika kita ingin melihat laporan barangnya, tidak capek-capek ke database, tinggal
laporan penjualan ya. Pada laporan penjualan ya adalah J label, J tabel, dan J button, sama seperti pada laporan barang sebelum yang kita buat tadi. Kemudian pada laporan penjualan ini kita menuliskan kode programnya ya. Jangan lupa pada tabel kita buat namanya tabel. Setelah kode program sudah dibuat, selanjutnya jalankan program dengan menekan tombol F6 atau room. Dan pengisian tabel pada laporan penjualan akan berisi sesuai pada form kasir penjualan ya, yang kita isi tadi pada database. Demikianlah penjelasan dari proyek yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.